kajian kita terkait dengan tadabbur dan koreksi dari umur kita, terutama umur yang sudah menginjak atau hampir menginjak 40 tahun dan umur yang sudah melewati 40 tahun. Karena ta'ammul, tadabbur dan muhasabah penting bagi seorang mukmin wal muslim. Makanya sesuatu yang dikhawatirkan iblis di antaranya ketika ada seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ukhtum li bihusnil khawatim. Ya Allah, akhirkan hidupku dengan akhir yang baik. Doa semacam ini adalah doa yang menunjukkan orang yang berdoa adalah orang yang mawas diri, yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan iblis selalu mencari celah, selalu mencari momen untuk menyesatkan umat manusia, sampai iblis bersumpah atas kemuliaan Allah, fa bi'izzatik la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Demi kemuliaanmu ya Allah, aku akan sesatkan semua manusia. Ini sumpahnya iblis. Ya, sumpah atas nama Allah, atas kemuliaan Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan manusia. Kecuali siapa? Kecuali dari hamba-hamba Allah yang mereka bisa ikhlas dan Allah jadikan keikhlasan kepada mereka. Fa ini terkait dengan tauhid. Ya, ikhlas terkait dengan tauhid. Rahimana wa rahimakumullah jami'an. Sekarang kalau kita lihat, banyak di antara manusia yang menyalurkan hobinya, tapi hobinya untuk menghabiskan umur dia. Ya, hobi adalah perkara yang mubah. Fa perkara yang mubah, sebagaimana dikatakan dalam kaidah usul fiqh, asya' al-mubah idza jawaza haddahu ghalaba ila diddih. Perkara yang mubah kalau melewati batas yang dimubahkannya, maka akan berbalik hukumnya kepada hukum sebaliknya. Minimalnya makruh, maksimalnya haram. Subhanallah, kalau kita lihat, kita lagi ngegas di jalan, nas'alullah al-afiyah, lihat yang hobinya baik, road bike, subhanallah, lakinya dan wanitanya menampakkan auratnya, pakaian yang menunjukkan pakaian yang ketat. Apakah mereka nggak mengira itu akan dihisab? Dalam keadaan mereka naik sepeda sudah di atas umur 40 tahun, aurat mereka masih diumbar. Subhanallah, pagi hari tertawa kita ke sini, banyak di antara subhanallah biker-biker yang nongkrong di pinggir jalan, menunggu teman-temannya yang lain. Tidak lain hanya untuk ngegas, makan, pulang, ngabisin waktu. Apakah itu enggak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala? Subhanallah, ada yang hobinya off-road di tengah hutan, sampai dia tidak tahu waktu sholat, sampai dia tidak tahu bagaimana hukum-hukum melaksanakan ibadah sholat 5 waktu, doa-doa, zikir-zikir ketika masuk hutan. Habis umur mereka di hobi mereka, nas'alullah al-afiyah. Fa ini rahimakumullah, ya, jangan sampai jadi bikers atau orang-orang yang melampiaskan hobinya untuk menjerumuskan ke dalam hal-hal yang nanti akan menjadi penyesalan. Makanya sebagaimana syair dikatakan, yaitu Abul Atahiyah, dia telah berwasiat, bakaitu ala syababi bidam'i aini falam yughni al-buka'u wala nahibu. Aku menangis atas masa mudaku dengan tangisan yang banyak dari air mata ini, dan tangisanku tidaklah cukup, walaupun suara isak tangisan tidaklah cukup menggantikan umurku yang telah lalu. Faya asafa asiftu ala syababi na'ahu asyaibu warra'su al-khadibu. Ya, wahai penyesalan, sungguh aku menyesali atas masa mudaku. Ya, aku teriak ketika di usia tuaku,
dan rambutku sudah mulai memutih. Kemudian dikatakan di akhirnya, faya laita syababa ya'udu yawman fa akhbirhu bima sana'al mashibu. Seandainya masa mudaku bisa kembali lagi, maka kabarkan apa yang telah terjadi ketika aku sudah tua. Seandainya kita bisa kembali ke masa muda, kabarkan kepada orang-orang yang masih muda. Katakan kita kembali pakai The Voyage. Kita kembali ke awal berapa tahun lalu ketika kita masih muda, 30 tahun lalu kita ke masa muda. Kita kabarin kepada orang-orang yang hidup di masa itu. Hati-hati kalian, manfaatkan umur kalian. Nanti yang sudah kami rasakan 30 tahun yang akan datang, yang kalian masih di sini, wallah, terjadi fitnah ini dan fitnah itu. Manfaatkan umur muda kalian. Tapi apa? Kalimat seandainya. Bukan seandainya dari laumin babi syaitan, bukan seandainya yang enggak diperbolehkan. Seandainya di sini adalah seandainya yang dia andai di sini laumin babil ikhbar. Lau di sini mengkabarkan penyesalan dia. Bukan lau seandainya yang membuka pintu syaitan. Ngasih tahu kepada yang lainnya, jangan kamu seperti diriku. Fa rahman wa rahimakumullah jami'an. Sebagaimana Allah sebutkan ketika mengkisahkan orang-orang yang sudah disiksa di neraka, ya. Allah sebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-100. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Seandainya aku bisa kembali melakukan amal-amal soleh yang telah kutinggalkan. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Seandainya aku bisa kembali ke bumi, ya Allah, aku akan melakukan amalan-amalan yang kutinggalkan. Innaha kalimatun huwa qailuha. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ini adalah ucapan orang yang hanya omong kosong belaka. Seandainya dia kembali, ya. Tapi kalimat seandainya, kata Allah Subhanahu wa taala, ini hanya omong kosong belaka. Nah, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di balik itu, di balik mereka ada apa? Barzakh, alam penantian. Yang di situ mereka nanti akan dibangkitkan. Subhanallah, rahimakumullah. Ini hanya cita-cita mereka ingin kembali ke dunia. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in juga demikian, bercita-cita. Ketika melihat nikmatnya surga, mereka ingin kembali agar mendapat surga yang lebih tinggi lagi. Subhanallah. Penyesalan sekali lagi hanya berada di belakang. Nah, rahimakumullah, di usia 40 yang tadinya kita nggak sholat malam, kita perbanyak sholat malam. Yang tadinya kita suka berkata-kata maksiat, suka melihat maksiat, maka hentikan saat ini maksiat yang kita lakukan. Yang tadinya kita sholat rawatib lubang-lubang, maka saat ini sholat rawatib harus lebih lengkap. Yang tadinya nggak pernah puasa Senin dan Kamis, maka saat ini kita puasa Senin dan Kamis. Dan semua itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Pada hari itu betul-betul kamu akan ditanya dari kenikmatan-kenikmatan yang kalian miliki. Dari kenikmatan harta Anda beli motor berapa? Kemudian dipakai apa enggak, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda punya rumah berapa? Dipakai apa enggak, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda punya pakaian berapa? Tapi enggak dipakai, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk umur kita mau dipakai untuk apa, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak tahu kita akan mati di mana, mati di jalan dalam keadaan kita touring, mati dalam keadaan kita salat, mati dalam keadaan kita salat malam, ya. Mati dalam keadaan kita berjihad fisabilillah. Kullu ma huwa atin fa huwa qarib. Fa huwa qarib.
Segala sesuatu yang akan datang itu dekat. Fa yaumul qiyamah qarib. Hari kiamat dekat. Berapa banyak di antara kita ketika kita bilang, ayo kita gas. Kita gas. Kemanapun kita pergi. Tatkala kita mendatangi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak secepat tatkala kita ingin ngegas. Fa ini rahimakumullah, sesungguhnya adalah syahwat kita. Ketika kita lebih berat dengan urusan dunia kita yang kita cintai. Fa umur kita yang sangat pendek. Yang Nabi SAW telah bersabda, "A'maru ummati ma baina 60 wa 70." Umurnya umatku itu antara umur 60 sampai 70 tahun. Wa qalilun ma yajuzu dzalik, dan sedikit sekali yang melewati 70 tahun. Kalau kita perhatikan kembali waktu kita ketika kita gunakan istirahat, sepertiga waktu kita dalam sehari kita gunakan istirahat. Satu hari tidur 7 sampai 8 jam. Berarti dalam satu hari tidurnya kita sepertiga waktu dalam 24 jam. Seandainya umur kita 60 tahun, berarti selama 60 tahun kita sudah terlelap tidur selama 20 jam. Dan hukumnya tidur mubah, tidaklah dicatat dosa dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, kecuali tidur-tidurnya orang yang dia mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Sangat disesalkan sekali tatkala pemandangan-pemandangan yang kita lewati, tatkala kita mengendarai motor, kiri kanan dipenuhi dengan wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, tetapi kita menikmati pandangan tersebut. Nas'alullah al-afiyah. Nabi sebagaimana disebutkan, bada al-Islam ghariba wa sayaudu ghariban kama bada'a. Islam itu mulai dalam keadaan asing, dan Islam nanti akan muncul kembali dalam keadaan asing, akan berakhir dalam keadaan asing. Kalau kita lihat di zaman sekarang sudah didapati banyak kesyirikan. Banyak kaum muslimin yang terjatuh dalam kesyirikan. Banyak kaum muslimin yang terjatuh dalam kebid'ahan. Banyak kaum muslimin yang terjatuh dalam maksiat. Banyak kaum muslimin yang banyak menghambur-hamburkan waktu dan hartanya. Banyak kaum muslimin yang tidak bisa memanfaatkan waktunya. Maka yang banyak ini jangan dicontoh. Banyak di antara mereka yang terjatuh ke dalam kesyirikan, maka kita jangan ikutan. Ketika banyak orang terjerumus dalam maksiat, dalam pemandangan-pemandangan, yaitu website-website Mauqi' al-Uryanah, website-website yang gak layak untuk dilihat, sudah banyak. Banyak orang yang menyia-nyiakan waktu, sudah banyak. Maka kita jangan jadi golongan yang banyak. Jadilah orang yang sedikit. Sedikit sekali orang yang bisa memalingkan pandangan matanya. Sedikit sekali orang yang bisa menegakkan sunnah. Sedikit sekali orang yang bisa menegakkan tauhid. Tauhid till the end. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sekarang Islam sudah dalam keadaan asing. Tatkala ada yang menghidupkan sunnah Nabi SAW, minimalnya jenggot pun sudah dituduh dengan tuduh-tuduhan yang subhanallah gak layak bagi saudaranya muslim. Dijuluki dengan kambing, dijuluki dengan teroris. Ini sudah kita dalam keadaan asing. Mereka enggak paham bahwasanya Nabi SAW, Nabi mereka adalah orang yang jenggotnya paling lebat. Wa kana lihatu Nabi SAW tamla'u sadrah, dan adalah jenggotnya Nabi SAW memenuhi dadanya. Subhanallah, meninggal dalam keadaan dia berjenggot lebat. Meninggal dalam keadaan dia masih dalam keadaan suci berwudu. Meninggal dalam keadaan dia membaca Al-Quran. Meninggal dalam keadaan dia sedang menunaikan ibadah Jumat. Meninggal dalam keadaan dia salat. Meninggal dalam keadaan dia melakukan safar fisabilillah, dakwah ilallah, riding for dakwah, Masya Allah. Ini rahimahumullah jami'an. Ya, manfaatkan umur kita yang 40. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15.
yang Allah sebutkan, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddah wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Bagi yang sudah melewati umur 40 belum hafal ayat ini, hafalin. Dari doa Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wassaynal insana. Wassa dalam bahasa Arab ay amara, yaitu memerintah. Wa wassaynal insana, dan Allah berfirman, dan kami perintah kepada manusia biwalidayhi ihsana, agar kepada kedua orang tuanya berbuat baik. Apa kaitannya umur 40 dan penyebutan orang tua? Wasiat Allah untuk memperhatikan orang tua untuk berbuat baik. Karena mungkin di bawah umur 40 mayoritas di antara kita melalaikan birrul walidain. Mayoritas di antara kita sibuk melampiaskan hobinya, syahwatnya didulukan daripada urusan orang tuanya. Maka saat umur 40 Allah perintahkan wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Nah, rahiman wa rahimakumullah, orang tua kita adalah saham bagi kita. Imam Ahmad sudah menasihatkan, manfaatkan sisa umur orang tuamu untuk menghapuskan dosa besarmu. Wallah, kita gak akan bisa membalas kebaikan mereka. Sampai detik ini mereka yang membaiki kita. Bukan kita birrul walidain, bukan. Tapi mereka yang birrul kepada aulad. Ya, mereka lah yang berbuat baik kepada anak-anaknya. Sampai detik ini. Coba kalau antum datang ke orang tua antum, pasti antum disajikan makanan, disiapin air hangat untuk antum mandi, handuk, sikat gigi ketika antum pulang safar. Tapi kita belum bisa membalas kebaikan mereka. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Allah. Sampai disebutkan ketika ada Abdullah bin Umar, ketika melihat ada seorang lelaki yang menggendong ibunya bertawaf di Ka'bah, kemudian laki-laki tersebut merasa bahwasanya amalan dia sudah bisa menghapus dosa dia. Amalan dia sudah bisa menebus kebaikan orang tuanya. Kemudian kata Abdullah bin Umar, demi Allah, kamu tidak akan bisa membalas kebaikan orang tua kamu walaupun kau pikul orang tuamu tawaf di Ka'bah. Sesungguhnya rasa sakit yang dia rasakan ketika melahirkan dirimu seperti dirimu merasakan tulang yang patah, 20 tulang sekaligus patah. Itulah rasa sakit yang dirasakan orang tuamu ketika melahirkan dirimu. Makanya di sini kaitan umur 40, kita diwasiatkan untuk banyak-banyak memperhatikan orang tua kita. Kita diantaranya ada yang pulang setahun sekali. Wallah aib. Orang tua ditinggalkan dalam keadaan tua renta, dalam keadaan mereka hanya berdua di rumah. Kadang mereka ditinggal oleh suaminya, sisa ibu kita dengan pembantunya. Kita pulang hanya sepekan sekali. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili menyebutkan bahwasanya minimalnya menelpon atau menghubungi orang tua minimalnya 3 hari sekali.
tanyakan kabar kepada mereka, kesehatan mereka, urusan keuangan mereka, kondisi rumah mereka, rahman wa rahimakumullah jami'an. Maka umur 40 koreksi apa yang sudah kita korbankan, sudah kita berbuat untuk orang tua kita. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Yang mana orang tua kita ini dia hamil dalam keadaan dia itu susah payah, dia kesakitan. Ada di antara mereka yang hamil, kami dapati ketika diaman ibunya atau si ibu hamil ini hamil sampai lahirnya dalam keadaan si ibu ini lumpuh separuh karena kehamilan tersebut menekan tulang saraf yang ada di punggungnya. Ketika sudah melahirkan ternyata dia sembuh. Bukanlah penyakit stroke yang dia derita, tapi saraf yang terjepit di punggungnya. Di antara ibu yang hamil, dari awal dia hamil sampai melahirkan, dia terpaksa mengalami batuk pilek berkepanjangan, tak kunjung sembuh kecuali anaknya lahir. Di antara mereka ada yang mengalami muntah-muntah dari awal hamil sampai akhir melahirkan. Nasallallahu alafiyah. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Dan hamilnya dia setelah kemudian hamil dan kemudian melahirkan hingga dia menyapih itu 30 bulan. Sungguh waktu yang panjang, bukan waktu yang sedikit. Belum lagi ibu yang hamil, si janin akan mengambil darah, akan mengambil kalsium dari si ibu. Dalam keadaan si ibu akan mengalami anemia, dalam keadaan si ibu akan kehilangan kalsium. Sehingga antum kalau dapati ibu-ibu antum umur 40 tahun, 45 tahun, 50 tahun sudah harus merasakan osteoporosis, tulang keropos, gara-gara kita yang ada di dalam kandungan ibunya. Hatta kemudian baru Allah sebutkan hatta idza balagha. Hatta di sini dalam bahasa Arab menunjukkan makna lil ghayah. Setelah kita dalam perut ibu, kemudian kalau sudah sampai hatta kita dari perut ibu, kemudian lahir dari janin, kemudian bayi, balita, kita 17, kemudian 20 tahun, 30 tahun, mulailah semakin naik. Baru disebutkan dalam ayat ini hatta, artinya hatta sampai, yang artinya menunjukkan apa? Lil ghayah, yaitu puncak-puncaknya dari proses tumbuh kembang kita. Hatta idza balagha asyuddah, sampai kalau kita sudah umur asyuddah. Disebutkan oleh Ibnu Abbas yang beliau termasuk ahli tafsir dari kalangan sahabat, bahwasanya asyuddah adalah kalau sudah berumur 33 tahun. Wa balagha, waw di sini menunjukkan makna al-mughayarah, ada perubahan. Dari umur 33 berubah menjadi umur 40 tahun. Ini adalah masa puncak-puncaknya kita dalam keadaan sehat. Puncak-puncak kita merasakan kesenangan. Puncak-puncak ketika kita menjadi orang yang berakal dan dewasa. Puncak-puncak ketika kita bisa melampiaskan syahwat kita kepada pasangan kita. Puncak-puncak ketika kita syahwat paling tinggi yang waktu itu adalah waktu yang terbaik ketika dia hidup dengan pasangannya. Puncak-puncak ketika dia membina rumah tangga dan ada anak dari hasil perkawinan dia. Nas'alullah al-afiyah. Maka saat ini disebutkan hatta idza balagha asyudda wa balagha 40 sanatan. Asyudda 33, sanat 40 sanatan 40 tahun. Wa ma ya'udu ni'mat as-sihha ba'da dzalik. Dan setelah 40 tahun nikmat kesehatan tidak akan kembali seperti masa silam. Ketika 40 tahun banyak didapati gigi sudah keropos. 40 tahun sudah banyak beruban. 40 tahun kulit sudah keriput. 40 tahun fisik sudah mulai melemah. 40 tahun dalam keadaan mata sudah mulai kabur, harus butuh bantuan kacamata. 40 tahun kadang sudah lupa dengan maklumat-maklumat. 40 tahun yang dulunya bisa mendatangi syahwat kepada pasangan hidupnya sehari sekali, saat ini bisa jadi sepekan hanya berapa kali, sebulan hanya berapa kali. Saat itu nikmat dikurangi. Nikmat dikurangi untuk apa? Untuk mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi telah bersabda, yang mana hadis ini juga merupakan wahyu. Kata Nabi SAW, ma yazalu al-bala'u bil mu'min wal mu'minah
fi malihi wa nafsihi wa waladihi hatta yalqallah wa ma'alaihi khati'ah. Senantiasa cobaan akan diberikan kepada seorang mukmin dan mukminah pada anaknya, pada diri dia, pada harta dia, termasuk kesehatan kita. Allah kurangi nikmat sehat pada diri kita ketika di atas 40 tahun. Untuk apa? Hatta yalqallah wa ma'alaihi khati'ah. Biar kita berjumpa dengan Allah dan kita enggak punya dosa. Antum mengeluhkan nyeri pinggang, naik motor punggung sudah sering sakit. Naik motor lewat dinginnya hawa di pagi hari, dini hari, lewat panasnya di siang hari, melewati hujan. Saat itu tangan antum sudah kesakitan, terpaksa harus mengalami rematik. Saat itu dada antum sudah sesek, karena dada antum paru-paru gak seperti dulu ketika terhempas oleh angin. Saat itu antum sudah mengalami sesek, batuk dan pilek yang sering daripada sebelumnya. Maka ini rahimahumullah, nikmat dikurangi ini untuk apa? Yaitu untuk menyiapkan agar diri kita berjumpa Allah tanpa dosa. Rahimahumullah jami'an. Fa umur 40, umur yang kita nanti lebih dimintai hujjah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih-lebih akan dimintai pertanggungjawaban, muraqabah, pantauan Allah kepada kita bisa lebih intensif daripada umur kita di bawah umur 33, di bawah umur kita di bawah 17 tahun, di bawah umur kita di bawah umur baligh. Maka pantauan Allah kepada kita akan lebih dimintai hujjah atas apa yang kita perbuat, dari maksiat kita, dari waktu kita yang kita gunakan, dari umur yang kita habiskan, dari harta yang kita keluarkan, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama akan lebih diawasi pada umur-umur yang seperti ini. Rahimani wa rahimakumullah, yang tadinya lalai dengan tikir pagi petang, saat ini harus lebih hafal atau bisa lebih menekuni zikir pagi petang. Yang tadinya enggak pernah membaca Al-Qur'an setiap hari, jadikan ada 2 metode terkait dengan Al-Qur'an. Yang pertama metode hafalan, Anda hafalan Al-Qur'an. Yang kedua metode Anda khataman, membaca Al-Qur'an setiap hari dengan Anda jatah semisal 1 hari sekian halaman. Ini harus diperhatikan rahimakumullah. Bayangkan kalau meninggal dalam keadaan dia membaca Al-Qur'an. Kebiasaan, termasuk kebiasaan yang Masya Allah, kebiasaan pemandangan yang sudah menu seharian orang-orang Arab di negeri Yaman yang kami dapati. Subhanallah, Al-Quran yang sangat kecil selalu berada di dalam sakunya. Ketika dia sedang menunggu angkot, dia keluarkan, dia baca Al-Quran. Ketika dia antri di mall, dia membaca Al-Quran. Ketika dia mendapati lampu merah, dia keluarkan Al-Quran dari sakunya, dia baca Al-Quran. Subhanallah, ketika dia dalam keadaan ke kamar mandi, dia letakkan Al-Quran di luar kamar mandi, dan dia lagi jalan menuju kendaraan dia pegang baca Al-Quran. Fa umruhu mali'un bi qiraatil Quran. Umurnya mereka penuh dengan aktivitas membaca Al-Quran. Sangat disayangkan kalau kita kumpul hanya ngopi, makan bareng, guyon. Subhanallah, kalau ucapannya ternyata ucapan-ucapan itu doanya doa kejelekan. Kalau ucapan itu ternyata ucapan yang keluar kata-kata hewan, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita umur 40 tahun. Makanya Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah dengan ucapan yang baik. Kalau enggak bisa mengucapkan yang baik, diam saja. Kalau ada saudara kita mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata yang enggak layak diucapkan oleh orang-orang yang sudah hijrah, katakan, "Aslahakallah ya akhi." Semoga Allah perbaiki diri kamu wahai akhi. Kalau ada saudara kita yang subhanallah, yang masih jomblo, yang ternyata ucapan dia ucapan-ucapan syahwat, doakan kebaikan untuk dia. Allah yuzawwijuk ya akhi. Semoga Allah nikahkan kamu ya akhi. Ketika ada saudara kita yang menyelisih al-haq, sampaikan kepada dia, Allah yahdik ya akhi. Semoga Allah berikan petunjuk kepadamu wahai saudaraku. Ketika ada saudara kita subhanallah jatuh dari motor, doakan kepada dia, salamakallah ya akhi. Semoga Allah selamatkan dirimu wahai saudaraku.
Ketika ada saudara kita yang lama nggak muncul, nggak ketemu, ketika kita ngobrol, mana si fulan, lama nggak ketemu, tiba-tiba muncul di hadapan kita. Allah yutawwil amrak fi taatillah, Allah yubarik fi umrik ya akhi. Semoga Allah panjangkan umurmu wahai saudaraku. Walaupun tidak datang padanya dalil, tapi ini ucapan yang baik, ucapan yang khair. Maka ini termasuk ucapan-ucapan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Rubah dari sekarang, rubah dari perkara yang kecil hingga perkara yang besar. Perkara kecil ucapan kita. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hatta idza balagha ashuddah wa balagha 40 sanatan. Ya, kalau sudah sampai umur asyuddah 33 tahun, kemudian sudah umur 40 tahun, ini adalah umur puncak umur manusia. Yang mana disebutkan bahwasanya dalam penelitian yang disebutkan oleh para profesor, tatkala ada yang mengatakan usia tumbuh kembang kita itu berhenti ketika kita berumur 23-24 tahun. Ini ucapan ini dikritik, diprotes oleh para ahli, dari ahli radiologi, dari ahli MRI, dari ahli CT scan. Ternyata ketika setiap manusia dimasukkan dalam alat ini, ternyata proses tumbuh kembang kita belum berhenti. Ternyata proses tumbuh kembang kita berjalan sampai umur 40 tahun, baru tumbuh kembang kita berhenti sempurna. Ternyata ada organ yang dinamakan otak. Otak bagian depan kita yang dikenal dengan prefrontal cortex. Otak bagian depan ini tatkala di CT scan MRI ternyata masih berwarna kuning, menunjukkan ada rongga yang belum menutup lengkap. Ketika umur usia 40, sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat ini, hatta idza balagha asyuddah wa balagha, wawu di sini mughayyarah, dari 33 berubah menjadi 40 puncak-puncaknya, maka saat itu ternyata umur 40 otak itu betul-betul menutup. Disebutkan oleh para ahlinya, ada apa kaitan otak ini menutup? Apa fungsi otak depan ini? Ternyata otak depan inilah yang berkaitan dengan emosional kita, yang berkaitan dengan baperannya kita, yang berkaitan dengan kedewasaan kita, yang berkaitan dengan hikmah kita dalam berdakwah, yang berkaitan dengan al-hilm wal anah, lemah lembut kita ketika berteman dengan saudara. Coba bayangkan, berapa banyak fitnah yang ditimbulkan oleh orang-orang yang di bawah 40 tahun dari ucapan mereka, tindak tanduk mereka, karena mereka akalnya belum matang. Dai sekalipun, berapa banyak para dai yang membuat justru fitnah di kalangan kaum muslimin, bahkan di antara para dai tatkala mereka belum dewasa, belum bisa menimbang yang antara al-maslahah dan mafsadah dengan timbangan yang yaitu penuh dengan kedewasaan, pelan-pelan, lemah lembut. Subhanallah. Antum lihat Nabi SAW juga diutus umur 40. Begitu matangnya otaknya Nabi SAW. Ketika Nabi difitnah, Nabi sabar. Ketika Nabi SAW dicecah, dimaki, Nabi bahkan mendoakan kebaikan untuk mereka. Bahkan ketika malaikat Jibril minta izin kepada Nabi agar mereka ditindis oleh gunung yang besar, Nabi justru mendoakan, menolak mereka untuk ditimpakan gunung kepada mereka. Nasallallahu afiyah. Fa ini rahimakumullah, Nabi lebih dewasa. Tatkala Nabi sujud di Ka'bah, diletakkan oleh orang-orang Abu Jahal dengan usus onta yang sudah disembelih 2 hari yang lalu yang baunya busuk, dilimpahkan, ditumpahkan di punggungnya Nabi, yang sampai membuat Fatimah menangis, sedih dengan apa yang dilakukan mereka. Tapi Nabi dengan sabarnya tetap tidak bertindak. Rahmani wa rahimakumullah. Saat itulah betul-betul akal dia adalah akal yang razin, akal dia berat, akal dia betul-betul kuat. Fa ini usia akal dalam keadaan sempurna, fisik dalam puncak-puncaknya, ya. Bahkan tidak heran ada orang yang mengatakan usia 40 usia puber kedua. Sekarang itu saat puncak-puncaknya. Ketika mulai beranjak antara 40, dia mulai berjalan umur 50. Saat itu seperti usia 40 turun ke usia 30. Ketika dia mulai usia 60 tahun, saat itu dia seperti berusia 20 tahun.
Saat itu dia berusia 70 tahun. Saat itu dia seperti berusia 10 tahun. Demikian seterusnya. Ya, ketika sudah 40, otak lengkap, saraf kuat, fisik kuat, akal kuat, agama Masya Allah kuat. Bahkan kebiasaan orang-orang Ahlul Madinah, para sahabat dan ulama-ulama salaf, kalau sudah menginjak umur 40 tahun, urusan dunia dikurangi, dan kemudian urusan dia duduk di masjid ditambah. Nah ini rahimahullah jami'an. Usia 40 puncak. Ketika naik 40 seperti kembali ke usia sebelumnya. Ketika naik usia 60 seperti kembali ke usia 20. Ketika usia 70 seperti kembali ke usia 10 tahun. Makanya kalau kita dapati orang-orang tua kita, kalau tambah umur dia akan semakin manja. Tidak heran kalau orang tua kita sering baper dengan menantunya. Tidak heran, karena otak mereka sudah mulai menyusut, karena pembuluh darah mereka yang sudah menyempit, sehingga asupan darah ke otak kecil. Mereka mulai lupa dengan jumlah rakaatnya. Bahkan di antara mereka ada yang lupa dengan nama dari anak-anaknya. Subhanallah. Rahmanallah. Di antara mereka yang sudah ada pipis di popoknya. Di antara mereka yang sudah harus dipopong ketika ke kamar mandi, harus dipopong. Sebagaimana kita masih bayi, masih kecil. Tapi rata-rata di antara kita tidak memperlakukan orang tua kita sebagaimana kita memperlakukan baby-baby kita. Orang tua kita, subhanallah, ketika merawat kita, menceboki kita, memandikan kita. Ketika kita demam, sakit, mereka nangis. Ketika kita dalam keadaan lapar, mereka bersedia, mereka nggak makan, diberikan makanan untuk kita. Tapi sebaliknya, ya, kita yang bersaudara sekian banyak tidak bisa berbuat bakti kepada orang tua yang sisa 1 atau 2. Ya, sampai Nabi mengingatkan, raghima anf. Man lam yadkhulul jannah wa abawahi mawjudan aw ihdahuma. Sungguh celaka. Raghima anf itu seperti apa? Seperti pasir tanah dilemparkan ke muka kita. Itu raghima anf. Celaka. 3 kali Nabi sebutin. Ada orang yang gak masuk surga padahal bapak ibunya hidup atau salah satu dari mereka hidup. Nyesel gak masuk surga. Subhanallah. Coba Al-Quran sudah menyebutkan, wala taqul lama uff, wala taqul lahuma uff, wala tanharhuma. Jangan ucapkan kepada bapak ibu kalian uff, kata uff. Aduh pak, aduh bu, itu gak boleh. Apalagi menghardik mereka. Subhanallah. Wah ini subhanallah, banyak di antara teman-teman ngomong uff. Sudah luar biasa, sudah banyak sekali. Lebih dari uff sudah banyak. Ya, fa ini rahman wa rahmakumullah jami'an. Maka tatkala kita mendapati orang tua kita dalam keadaan lemah, sedikit kita yang bisa melayani mereka. Tapi kalau baby kita, anak kita sakit, betul-betul kita melayani mereka. Ya. Orang tua kita sampai detik ini mereka pasti masih kepada aulad, pasti memperhatikan kita. Ketika mau meninggal, mereka coba bayangin, sibuk ngurusin hartanya agar kita dapat warisan. Padahal kita gak ingin warisan dari dia. Kita gak ingin warisan, wala kepikiran rebutan. Tapi dia menyiapkan untuk kita warisan. Dia sibuk memikirkan bagaimana menyiapkan rumah-rumah untuk anaknya. Padahal kita bisa, sudah punya rumah. Tapi dia pikir, subhanallah. Coba ketika kita mati, ya, harta kita dibagi-bagi. Antum kumpulin harta, 40 tahun masuk sibuk ngumpulin harta. Berapa yang antum harapkan dari harta? Berapa motor yang antum inginkan? Apa jenisnya? Rumah bagaimana? Nanti setelah antum mati, harta apa? Yuksam, dibagi-bagi. Dibagi sama istri antum, dibagi sama untuk anak-anak antum, bahkan dibagi ahli waris yang lainnya. Subhanallah, habis harta gak dibawa kita mati. Antum punya istri 1, 2, 3, 4. Nanti bukan untuk antum ketika antum sudah meninggal, tapi sudah dibagi-bagi, akan menjadi istri dari laki-laki yang lain. Nah ini rahimahumullah, gak ada manfaatnya. Tapi subhanallah, orang tua sampai detik ini masih membaiki kita. Ya, pernah kami dapati kisah di Hadramaut.
ketika kami tinggal di pesisir pantai, jam 9 pagi 7 bersaudara sedang menyulam jalannya, disulam jalannya di bawah terik matahari. Jam 9 pagi kalau di negeri kita seperti jam 1 siang panasnya. Mereka menyulam di bawah terik matahari di pinggir pantai. Ya, kemudian bapaknya sedang mengintip dari jauh sekitar jarak 25 meter melihat anak-anaknya di bawah terik matahari. Bapaknya merasa hatinya kepanasan ketika melihat anaknya yang sudah dewasa, yang sudah punya keluarga, sudah punya anak sekian banyak. Bapaknya masih merasa kesakitan hatinya. Subhanallah. Gak lama kemudian bapaknya keluar menghadap kepada anak-anaknya. Ya auladi, wahai anakku, udkhulu, masuk kalian ke dalam rumah. Ya, khayyitu hadhihi syabat dakhil dar. Masukkan jala-jala ini ke dalam rumah, jahit, sulam di dalam. Kata mereka 7 bersaudara, ya abati, khallina huna. Ya abati, biarkan kami di sini, duduk di sini, merasakan indahnya lautan. Kemudian bapaknya sambil kecewa masuk ke rumah. Bapaknya membawa 7 anak dari anak mereka, yaitu membawa cucu-cucunya dibawa. Di antaranya ada yang masih baby, ada yang sudah bisa jalan, diletakkan di atas jalannya. Kira-kira apa respon dari bapak ini? Ya abati, madza taf'al? Ya abati, yang bakal lakukan? Kenapa anak kami diletakkan di atas jaring-jaring ini? Kan kepanasan mereka. Wahai anakku, kamu tahu rasanya kalau anak kalian kepanasan. Coba bagaimana perasaan mereka. Kalian tahu hatiku kalau kalian kepanasan. Sebagaimana kalian merasakan bagaimana anak kalian kalau kalian kepanasan. Cepat datangi orang tua Anda. Anda bisa motoran jauh, tapi Anda gak bisa tengok orang tua. Apalagi kalau orang tua menelpon Anda, mereka dalam keadaan sakit, antum sibuk kerja. Dalam keadaan mereka kurang harta, antum tidak kirim dia uang. 3 hari pun gak pernah ditelepon. Subhanallah. Mereka merasakan sakit tatkala antum sakit. Antum ketika hendak naik motor, minta izin orang tua. Karena mereka merasakan tatkala antum kehujanan di tengah jalan, antum kepanasan, mereka merasakan khawatir atas diri antum di atas motor. Doa orang tua dengan melalui perantara doa orang tua bisa jadi perantara antum selamat di jalan. Antum dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Didoakan oleh mereka di sepertiga malam, anakku besok hendak touring berdakwah, jagalah mereka ya Rabb. Mereka ingin menempuh fisabilillah ya Rabb. Jaga mereka ya Rabb. Subhanallah. Fa ini rahiman rahimakumullah jami'an. Orang tua kita, ya, kalau sudah kita usia 40, kita lebih dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan kita, ucapan kita kepada orang tua. Lisan kita, tindakan kita, semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian idza balagha ashudda wa balagha 40 sanatan, kalau sudah umur-umur puncak seperti ini, qala rabbi auzi'ni, doa, ajarin. Ya, untuk kita doa, ajarkan doa juga kepada orang tua kita yang belum bisa baca doa, kirim, share doa ini kepada kedua orang tua kita. Rabbi auzi'ni, ini doa ketika kita sudah melewati masa puncak 40 tahun dan 40 tahun ke atas. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati, ya Allah, limpahkanlah kepadaku ya Allah. Jadikan aku ya Allah dengan limpahan dari apa? Untuk aku menjadi orang-orang yang bersyukur dari nikmat-Mu ya Allah. Menunjukkan apa? Sebelum seumur 40 kita ini sering jadi orang yang kufur nikmat, enggak merasakan syukurnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sering di bawah umur 40 kita ini apa? Jadi pemuda yang taish, pemuda yang subhanallah yang enggak jelas. Subhanallah. Fa ini apa? Untuk apa? Agar kita menjadi syukur. Makanya sebelum zikir pagi petang, ketika zikir setiap sholat 5 waktu, baca doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Doa ini setiap selesai sholat 5 waktu.
Ya Allah, bantulah aku ya Allah untuk bisa selalu mengingat-Mu ya Allah. Jangan jadikan orang yang lalai. Ya. Agar aku menjadi orang yang bersyukur dan aku agar menjadi hamba yang baik ya Allah. Itu banyak doa biar kita enggak jadi orang yang jelek, akhlaknya buruk. Nah, di sini umur 40 bukan saatnya lagi kita kufur nikmat. Anda dapat istri, syukuri istri yang ada. Ya, jangan pandangan ini dilemparkan kemana-mana, dihempaskan kepada wanita yang berpakaian tapi telanjang. Ya, wallahu ya'lamu ma fis sudur. Allah tahu apa yang ada di dalam hati. Wallahu ya'lamu ma tukhfis sudur. Allah tahu dari apa yang disembunyikan dari hati ini. Ya, Allah tahu. Oleh karena itu kita harus lebih berhati-hati. Dan rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hisab bagi kita, mata kita ya lebih daripada umur-umur kita sebelum usia 40 tahun. Ya, sebelum usia 40 tahun. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dia Allah Subhanahu wa taala mengetahui pandangan mata yang khianat, dan Allah tahu yang apa yang disembunyikan dalam hati kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan mata kita tidak seperti organ yang lainnya. Allah ciptakan mata kita saat kita touring, walaupun hujan datang, mata kita enggak perlu pakai wiper. Seandainya mata kita kena debu, mata kita nggak perlu vacuum cleaner. Saat mata kita kena panas, mata kita nggak perlu AC dan kipas angin. Saat mata kita kena dingin, mata kita nggak perlu warming. Saat mata kita nyelam ke air sekalipun tanpa kacamata, mata kita masih bisa melihat. Ya, nikmat mata yang Allah berikan ini lain dengan organ yang lainnya. Saat kita kedinginan, gak perlu mata kita pakai jaket. Semua organ dengan menggunakan safety, tapi mata kita sudah Masya Allah bisa mewakili. Coba bayangin kalau mata kita digunakan untuk melihat maksiat. Ya, subhanallah, apa yang terjadi? Ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah tahu dari pandangan mata yang khianat. Ya, dan juga yang tersembunyi di dalam hati. Makanya antara mata dan hati ada kaitannya. Tatkala mata melihat, maka akan diproses oleh hati. Maka hati yang memproses, membenarkan apa yang mata lihat. Jika dia melihat wanita yang berpakaian tapi telanjang, kemudian hati memproses, mengiyakan, akhirnya kaki akan melangkah kepada tempat yang dia inginkan dari apa yang dia lihat. Atau tangan menggerakkan dari apa yang dia lihat untuk membenarkan apa yang sudah dia sampaikan melalui pesan mata. Fa ini rahimahumullah jami'an. Di umur 40 tahun mata-mata manusia mulai ada gangguan, yaitu apa? Mulai plus mata mereka. Jarak dekat gak bisa melihat, jarak jauh bisa melihat. Akomodasi sudah berkurang. Jangan tambah lagi kenikmatan yang sudah dikurangi ini dengan kemaksiatan. Sudah diingetin sama Allah dengan umur yang sudah tua, tapi apa? Masih dia terjatuh atau menjerumuskan dirinya, merutinkan dirinya untuk melihat maksiat. Hati-hati. Ini bisa jadi istidraj mata kita dari nikmat mata kita. Nah, idza ra'aitallah yu'til 'abda ma yuhibbu minad dunya wa huwa muqimun 'ala ma'asi fa'lam annahu istidraj. Jika kau melihat seorang hamba diberi nikmat oleh Allah, dalam hal ini nikmat mata, kemudian dia terus menerus melakukan maksiat, gak sadar, maka apa? Ketahuilah, mata dia ini, kesehatan mata dia ini jadi istidraj juga. Nas'alullah al-afiyah. Fa ini rahmanu rahimakumullah jami'an. Idza balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amt. Agar kita menjadi apa? Orang bersyukur, gak jadi orang yang kufur nikmat. Ya, gak jadi orang kufur nikmat, gak melihat apa? Urusan rumah yang ada, dia mau mikir, nanti rumah saya harus demikian dan demikian. Ya, masih sibuk urusan dunia padahal umur di atas 40 tahun.
Ya, antum kalau melihat dunia, undur ila ma tahtikum wa la tandur ila ma fawqakum. Lihat yang di bawah, jangan lihat di atas. Tapi kalau antum ditimpa musibah, dikasih cobaan sama Allah, lihat yang di atas, jangan lihat yang di bawah. Biar menjadi orang yang selalu bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada musibah yang menimpa antum, lihat saudara kita masih ada lebih parah daripada kita. Teman-teman kita di Suriah 6 tahun gak dapat air, 6 tahun gak ada listrik, 6 tahun dalam keadaan hidup dengan bangunan yang rusak, 6 tahun dalam keadaan mereka berpisah dengan keluarga, 6 tahun dalam keadaan ekonomi mereka serba ada, 6 tahun dalam keadaan mereka makan rumput, 6 tahun dalam keadaan mereka makan tempat-tempat sisa di tong sampah. Kita merasakan nikmat, wallah nikmat. Kalau lihat musibah, lihat yang di atas, jangan lihat di bawah. Yang di bawah kita musibah yang lebih ringan, jangan. Nah, kalau lihat dunia, lihat di bawah. Sebaliknya jangan lihat yang di atas. Fa musibah rahimakumullah, musibah bagi kita layaknya sesuatu yang ada pada umur kita. Dari kecil kita semakin besar. Sebaliknya musibah berbanding terbalik. Kalau ada musibah, musibah itu nggak tambah besar, tapi musibah akan semakin kecil. Anda dapat musibah sekarang, berikutnya Allah jadikan di balik musibah sesuatu nikmat yang besar yang antum tidak bayangkan, di luar ekspektasi antum. Allah berikan musibah pada antum, di antara kita, di antara antum ada perceraian antara suami istri. Allah ternyata berikan istri yang lebih baik. Di antara antum, subhanallah, ada yang Allah coba dengan dunia. Ternyata setelah antum bisnis antum bangkrupsi, ternyata Allah jadikan sesuatu yang lebih baik di luar ekspektasi kita. Dan nikmat Allah selalu lebih daripada ekspektasi kita. Makanya Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah jadikan jalan keluar. Setelah itu ditambah sama Allah, "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan Allah berikan rezeki dia yang dia enggak sangka-sangka, di luar ekspektasi kita, subhanallah. Makanya selalu husnudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Selalu husnudzon, jangan pernah mencela takdir Allah Subhanahu wa taala. Rahimakumullah, idza balagha ashuddah wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alai. Agar kita menjadi orang yang bersyukur. Jangan jadi orang kufur lagi. Sebelum 40 kita sering kufur. Ingat, kufur nikmat bisa menjadi dosa besar. Makanya Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, ya, aku pasti akan tambah nikmat kalian. Tapi kalau kalian kufur nikmat, sesungguhnya adabku sangat pedih. Menunjukkan orang yang kufur nikmat, adabnya pedih. Jangan sekali-kali kufur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Umur 40 enggak ada lagi istilahnya kufur nikmat. Selalu syukur sama Allah Subhanahu wa taala. Ingat sebagaimana wasiat Ibnu Qayyim rahimahullah, an-ni'ma idza syukirat qarrat wa idza kufirat farrat. Nikmat Allah itu kalau disyukuri akan lengket kepada kita, bahkan bertambah. Tapi kalau dikufuri, nikmat itu akan kabur dari diri kita, akan lari dari diri kita. Syukuri nikmat yang ada, barakallahu fikum. Fa ini. Kemudian lanjut Allah Subhanahu wa taala, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alai wa 'ala walidai. Dan atas apa? Nikmat yang ada pada kedua orang tua kita. Wa an a'mala salihan tardah. Dan untuk aku bisa beramal dengan amalan saleh yang engkau bisa ridhoi, ya Allah. Di usia 40 jangan beramal dengan amalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan, selesai sudah 40. Ya. Makanya Nabi ya sempat diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya Muhammad fi salatik." Wahai Muhammad, bacalah doa ini dalam salat kamu. Sebagaimana riwayat Imam Bukhari. Ya, diajarin Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang satu ini, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira li wa tarhamani
wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghairu maftunin wa as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. 8 doa, 8 permintaan yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, yang kita sebenarnya diajarkan, tapi mungkin di antara kita banyak yang enggak hafal. Baca doa ini. Pertama, kandungan doa yang pertama, permintaan kita apa? Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, aku minta kepadamu ya Allah agar aku dimudahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Karena banyak orang yang dipersulit oleh Allah untuk melakukan kebaikan karena enggak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia seorang dai, walaupun dia seorang ustadz, dia tidak dikasih kemudahan oleh Allah untuk mendatangi kebaikan. Kenapa? Enggak Allah berikan taufik. Makanya minta, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat, dan mudahkan aku ya Allah, berikan taufik untuk meninggalkan maksiat. Banyak di antara orang yang bahkan candu sama perbuatan maksiat. Ingat, candunya seseorang dengan satu maksiat sebenarnya itu akan menjadi ikatan setan untuk setan masuk ke dalam pintu candunya dia. Makanya sering kami melakukan terapi ruqyah bagi para perokok yang sulit melepaskan rokoknya. Kemudian dikasih tausiah, dikasih nasihat tentang bahayanya rokok dari sisi agama. Setelah itu dia taubat dan sadar. Setelah merokok di ruqyah, dia langsung muntah. Setelah itu dianjurkan untuk merokok kembali. Kemudian dicoba rokok, ternyata apa kata dia? Gimana Pak ngerokok setelah ini? Subhanallah, rokoknya kok jadi pahit. Yang membuat rokok dia dirasakan manis itu setan dalam diri dia. Ya, karena ini sudah kami coba berkali-kali. Subhanallah, ternyata candunya dia terhadap perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah ternyata menjadi pintu masuknya syaitan, sehingga dia suka dengan satu maksiat. Nah, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat, 1, wa tarkal munkarat, 2. Yang ketiga, wa hubbal masakin, dan jadikan aku ya Allah orang yang mencintai orang-orang miskin. Orang miskin bukan berarti orang yang sedikit harta. Maksudnya miskin di sini adalah orang yang rendah hati, orang yang taat sama Allah Subhanahu wa taala. Antum cintai teman-teman antum yang rendah hati, yang low profile, yang mereka tawadhu, yang mudah menerima nasihat, ya, subhanallah, cintai mereka. Nah, bahkan doa Nabi SAW, ya, agar Nabi dibangkitkan bersama orang-orang miskin di yaumul qiyamah. Siapa orang miskin? Yaitu orang-orang yang rendah hati, orang dari kaum muslimin, ya. Dan miskin, orang-orang miskin juga termasuk orang miskin harta. Rata-rata mereka juga demikian. Di antara mereka, kebanyakannya mereka ada pada sifat yang seperti ini. Yang jadi naasnya kalau ada orang miskin tapi sombong. Nas'alullah afiyah. Nah, berikutnya, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfirali. Ya Allah, ampunilah aku ya Allah. Jadikan aku orang yang diampuni ya Allah. Wa tarhamani, dan rahmati aku ya Allah. Rahmati aku dari siksa kubur, rahmati aku di padang mahsyar, rahmati aku dari siksa neraka, jauhkan aku dari itu semua ya Allah. Hafalin doa ini. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa taghfir wa tarhamani wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghairu maftunin. Dan jikalau di sana ada fitnah ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan aku menjadi orang yang tidak terfitnah. Ya. Dan jadikanlah orang-orang yang mencintaimu ya Allah mencintai diriku. Coba bayangin, dengan doa ini antum jadi dicintai oleh orang-orang yang mencintai Allah. Penting tuh doa, hafalin. Nah, dan yang terakhir, ya Allah, ya, mudahkan aku untuk melakukan amalan-amalan yang kau cintai ya Allah. Dekatkan aku dengan amalan-amalan yang kau cintai, yaitu amalan yang diridhai. Ini penting rahmatullah. Makanya juga doa surat Al-Ahqaf ayat 15 juga dihafalkan, ya. Kemudian wa an a'mala salihan tardha wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaikilah diriku ya Allah dan turunan-turunanku, anak istri, ya, diperbaiki, ya, diperbaiki. Kemudian
Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Aku bertobat kepadamu ya Allah, ya, dan aku sesungguhnya adalah bagian dari orang-orang muslim. Di sini menunjukkan di bawah umur 40 tahun kita banyak maksiat. Makanya kita bertobat. Kalau namanya orang bertobat, dia merasa, dia mengakui dirinya banyak dosa. Makanya umur 40 ini, doa ini dianjurkan untuk banyak-banyak dibaca. Bukan sekali membaca, tapi sering-sering membaca. Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang lainnya, dalam surat Ar-Rum ayat 54, Allah menyebutkan, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa shayba yakhluqu ma yasha'u wa huwal 'alimul qadir. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah, dialah Allah yang menciptakan kalian. Allah yang menciptakan kalian dalam keadaan apa? Kalian itu lemah, dha'f. Allah ciptakan kita dalam keadaan lemah. Coba kita tadabburi, dari lemahnya kita dicipta dari apa? Khuliqna min ma'in mahin. Kita dicipta oleh Allah dari air yang hina. Bismillah. Kita dicipta oleh Allah dari air yang hina. Maninya laki-laki dan maninya wanita, hina. Ya. Dan Allah ciptakan kita dalam keadaan mani ini lemah, dua-duanya lemah. Mani ini gak akan bertemu kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mani ini, ya, untuk bertemu dengan sel telur itu butuh perjuangan yang sangat berat. Pertama, sperma atau mani ini harus punya 1 ekor. Kalau 2 ekor, dia akan lemah. Kemudian mani ini harus kuat untuk menembus cairan-cairan lendir yang ada di alat vital wanita dan yang ada di rahim. Kemudian mani ini juga harus kuat untuk melewati suasana asam yang ada di alat vital wanita. Kalau tidak, sperma akan mati. Lemah. Makanya mani aja bertemu itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Setelah melewati alat vital wanita, melalui lendir-lendir yang asam, yang banyak, yang dia tembus antara alat vital wanita melalui untuk berjumpa dengan sel telur di tuba falopi, ada jarak sekitar 18 cm, yaitu di rahim. Dia harus renang. Kemudian ketika di tuba falopi, dia harus bisa berjumpa dengan sel telur. Laki-laki sekali dia mengeluarkan sperma yang dikeluarkan sekitar 3 cc. Sel sperma yang ada dalam 3 cc sekitar 300 juta sampai 360 juta sel sperma. Itu pun yang Allah takdirkan cuma 1 sel sperma saja yang masuk kepada sel telur. Setelah masuk sel telur, maka sel telur akan membungkus dirinya dan mencegah sel-sel sperma yang lainnya untuk masuk sel telur. Coba ajib. Di sini rahimakumullah, Nabi menyebutkan bagaimana spermanya, maninya laki sama wanita. Kata Nabi SAW ketika ditanya laki-laki Yahudi, Nabi berkata, ma'ur rajuli ghalidhatun baydha. Spermanya laki-laki itu kental dan warnanya putih. Di sini dalil, ini sperma yang bagus. Nabi sudah menyebutkan, kalau Anda punya sperma tapi cair, berarti nggak sehat. Anda punya sperma tapi warnanya merah, Anda nggak sehat. Coba Nabi sebutkan. Kemudian Nabi melanjutkan, wa ma'ul mar'ati. Adapun air maninya wanita, disebutkan Nabi SAW, raqiqatun safra, encer dan warnanya kuning. Coba Nabi lengkap menyebutkan encer warnanya kuning. Dalam riwayat yang lain, hamra, kuning condong ke arah merah. Ini spermanya wanita atau maninya wanita. Kemudian dalam riwayat yang lainnya Nabi menyebutkan juga bahwasanya sperma ini akan menjadi cikal bakal al-asab wal-'adham. Sperma laki-laki nanti akan menjadi cikal bakal saraf dan tulang. Coba, Nabi, ilmu kedokteran langsung dari wahyu. Yang Yahudi, Nasrani, Hindu, Majusi, gak ada yang membahas seperti ini. Kemudian Nabi sebutkan, adapun maninya wanita nanti akan menjadi apa? Al-lahm wad-dam, daging dan darah. Apa kata orang Yahudi? Sadaq, kamu telah benar.
apa yang kamu ucapkan seperti yang diucapkan nabi-nabi sebelum kamu. Asyhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya kau adalah seorang rasul. Coba, langsung dia masuk Islam setelah mendengar ilmu yang dibawa Nabi SAW. Kita harus imani, ternyata ini perannya sperma laki dan maninya wanita punya peran. Laki-laki membentuk tulang dan saraf, wanita membentuk daging dan darah. Makanya laki-laki jadi tulang punggung keluarga. Karena sperma ini terbuat dari apa? Akan menjadi cikal bakal saraf dan tulang. Yang mana saraf merupakan alat gerak aktif yang menempel di tulang untuk menggerakkan tulang. Adapun darah dia hanya pasif yang menempel di tulang yang digerakkan oleh saraf, dan dagingnya juga demikian. Subhanallah. Rahimakumullah, manusia dicipta dalam keadaan lemah. Setelah berjumpa di tuba falopi, kemudian jadilah sigat, kemudian pertemuan tadi akan kemudian menyebabkan turun dari tuba falopi untuk mencari dinding rahim di mana akan menempel. Sebelum menempel ke dinding rahim, ternyata indung telur mengeluarkan hormon yang dikenal dengan nama corpus luteum. Corpus luteum inilah yang akan menentukan dinding rahim tebal ataupun tipis. Tatkala dinding rahim terlalu tipis, akan terjadi keguguran. Ketika dinding rahim terlalu ekstrem kanan, terlalu tebal sekali, maka tidak akan terjadi kehamilan yang sukses sampai akhir bayinya, janinnya hidup. Akan sulit terjadi perkembangan si janin. Maka yang baik adalah sedang-sedang. Dan corpus luteum terkait dengan pituitary atau master of gland, kelenjar, raja kelenjar di kepala. Yang raja kelenjar di kepala ternyata terkait dengan, sekali lagi, pola makan kita. Subhanallah. Ada wanita dinding rahim tipis keguguran karena pola makan. Ada wanita dinding rahim terlalu tebal, pola makan. Ada wanita kena kista, pola makan. Ada wanita kena kanker rahim, pola makan. Ada wanita kena endometriosis, pola makan. Ada wanita haidnya berlebihan, pola makan. Ada wanita haidnya nyeri, pola makan. Ada wanita mandul, pola makan. Subhanallah. Kembali kepada otak. Demikian rahimakumullah jami'an. Kemudian ya, setelah dinding rahim sudah dikondisikan, kemudian ada serabut-serabutnya, maka saat itu zigot tadi akan menempel di dinding rahim dan jadi embrio. Kemudian akan menjadi blastokis, ya, akan menjadi blastokis. Fa ini rahimakumullah adalah merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sperma lemah, ya. Baik, sperma dan mani adalah suatu yang hina, yang lemah. Ya. Dan subhanallah, untuk mengeluarkan sperma pun disebutkan Allah Subhanahu wa taala, khuliqa min ma'in dafiq. Yang menyebabkan si janin mirip siapa. Nah, coba ini perlu diperhatikan. Jika laki-laki ejakulasi dahulu,
kemudian jumlah maninya wanita lebih banyak, berarti anak jenis kelamin apa? Mirip ibunya. Laki-laki tapi mirip ibunya atau paman dari ibunya. Subhanallah. Baik rahmanahumullah jami'an. Ya. Ini ilmu yang disampaikan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah menjadi ya pertemuan dan menempel dinding rahim, kemudian apa? 40 hari pertama dia akan menjadi apa? Nutfah. Pertemuan antara mani laki dan wanita. 40 hari pertama. Sighat. 40 hari kedua dia akan menjadi mudghah, alaqah. Alaqah yaitu jadi gumpalan darah. Ya. Kemudian akan menjadi 40 hari ketiga akan menjadi mudghah. Ya. Akan menjadi gumpalan daging. Subhanallah. Ini prosesnya. Ya. Ketika usia 4 bulan, saat itulah roh mulai dimasukkan. Ketika jantung berdetak, sampai kita usia 40 sekarang, jantung gak pernah berhenti. Gak ada ceritanya jantung berhenti. Kalau jantung berhenti, kita katakan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Tapi jantung kita dari kita di perut ibu sampai detik ini gak pernah berhenti. Ajib. Ini termasuk nikmat dari Allah. Antum mau touring paling jauh dari mana sih? Mau dari 0 km Merauke, Sabang, ya. Antum ngegas, pasti antum ada istirahatnya. Pasti motor ada saatnya antum matikan. Tapi jantung antum wallah gak pernah berhenti. Jantung pagi dia bekerja keras untuk membantu proses mencuci racun dalam tubuh kita. Siang jantung kerja keras untuk membantu mensupport darah pada organ-organ pencernaan untuk mencerna makanan berat. Ketika malam hari di atas jam 8 malam, jantung mulai istirahat, tapi bukan istirahat total, hanya istirahat sebagian. Nah, ini rahimahumullah jami'an. Kemudian terus menjadi organ yang lengkap sampai akhirnya lahir dari perut ibu. Kemudian ketika lahir, si baby gak bisa melihat dengan pandangan yang sempurna. Dia hanya bisa melihat bapak ibunya, lingkungan di sekitarnya dengan 2 warna, hitam dan putih. Kemudian bertambah umur 3 bulan, mulailah warna bertambah, warna-warni. Terus demikian saraf semakin bertambah. Allah ciptakan dari kondisi lemah. Dan ana merekomendasi kalau antum punya anak, sunat anak antum usia 7 hari. Jangan usia 7 tahun. Datang dari Ibnu Abbas, sunat yang terbaik di antaranya 7 hari. Kenapa? Ketika ada ibu-ibu bapak mengatakan jangan sunat anak ketika masih bayi, karena kesian. Ya, justru kasihan kalau anak Anda usia 7 tahun. Karena sarafnya sudah lengkap. 1. Kedua, kalau disunat bisa takut-takutan. Ketiga, kalau disunat minta syarat kepada bapak ibunya. Ya. Nah, beli hadiah lah. Masya Allah. Makanya ketika sunat masih baby, subhanallah, sarafnya masih belum lengkap. Ya, dan baby anak rata-rata masih usia kecil. Ya, 7 hari 1 bulan sunat. Kecuali jika antum punya anak beratnya lebih dari 4 kilo dan obesitas, jangan disunat. Karena kalau disunat, setelah dipotong, lemaknya maju ke depan akan nutup kembali ke gland penisnya, ke ujung dari penisnya. Nah, sehingga perlu disunat ulang jangan-jangan. Nah, fa ini rahimahullah jami'an. Ini manusia dalam kondisi lemah, sarafnya lemah, pembuluh darah lemah, matanya lemah, jaringan lemah, otaknya lemah, gerakannya lemah, motoriknya lemah, ya, semuanya lemah, ya. Kemudian mulai bolak-balik, kemudian merangkak, kemudian berdiri, kemudian sudah mulai hampir 2 tahun mulai keluar kata-kata, ya. Kemudian sampai umur berikutnya, inilah dijadikan manusia dari kondisi lemah kemudian menjadi kuat. Kemudian disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini, ya, setelah kita diciptakan dari kondisi yang lemah ini, ya, tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Setelah lemah Allah jadikan kekuatan, ya. Setelah lemah Allah jadikan kekuatan. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Setelah kuat baru dijadikan apa? Lemah lagi dan jadi kakek-kakek. Nah, apa?
lemah. Puncak-puncaknya kapan kekuatan? Ketika 40 tahun, itu puncaknya. Makanya diagramnya demikian, kurvnya. Dari bawah, dari kita, dari sperma, mani bertemu, kemudian sampai janin, kemudian baby, balita, kemudian 10 tahun, kemudian 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, puncaknya baru apa? Mim ba'di quwwatin apa? Setelah kita kuat apa? Dha'fa wa syaiba. Baru lemah dan jadi kakek-kakek. Subhanallah. Ya. Makanya biar enggak cepat jadi kakek-kakek, ada cara-caranya. Nah, caranya yang pertama, coba lihat nasihat Ibnu Qayyim. Bikin hati tetap fresh. Kalau antum kejiwaan antum di usia 40 tahun penuh dengan stres, uban pada keluar. Darah tinggi tambah naik, asam lambung naik, kencing manis terjadi karena depresi. Ya. Coba Nabi Yakub terjadi apa? Katarak, matanya buta, disebutkan ulama karena efek sedih yang berlebihan karena kencing manis. Nah, makanya ketika di usia 40 tahun melatih diri untuk apa? Karena otak sudah menutup di usia 40 tahun, prefrontal cortex sudah menutup, maka saat itu apa? Berusahalah berdada lebar. Kalau antum punya masalah, udahlah nggak usah dipikirin. Kalau punya masalah rumah tangga, istri semakin banyak ngocehnya, cerewetnya di atas usia 40 tahun, ya antum harus sabar. Wanita itu, kata Ustaz Subhani, wanita ini punya 10.000 suku kata, laki-laki punya 10.000 suku kata, wanita punya 20.000. Ya. Kalau laki-laki habis dari luar, katakan yang dai ngisi kajian, antum kerja di luar ngurus anak buah, ketika pulang rumah sudah ekonomi kata. Ketika pulang rumah saat itu perempuan akan keluar kata-kata yang sangat banyak. Cukup antum jawab, iya, iya, selesai. Coba. Oh, ini terjadi di keluarga Nabi aja terjadi. Nabi aja dibentak-bentak sama Aisyah. Ya, Nabi dibentak-bentak sama Aisyah. Aisyah keluar kata-kata, ya. Tapi Nabi diem aja. Ini laki-laki yang dewasa, cerdas, laki-laki yang bisa mudah mengatasi masalah rumah tangga seperti ini. Nabi nggak melawan. Ya Aisyah, kamu nggak tahu, aku ini Nabi, aku ini Rasul. Ya Aisyah, kamu nggak paham? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki pemimpin bagi laki-laki. Ya Aisyah, kamu nggak paham aku sudah dijamin masuk surga. Ya Aisyah, kamu nggak tahu aku sudah dikawal malaikat Jibril. Nggak ngomong kayak gitu. Antum bukan Nabi bilang, dasar wanita nggak tahu apa-apa, sudah tak kasih nafkah, nggak tahu terima kasih, ya. Udah aku cari istri lain lagi dah. Belum mau apa udah gitu, subhanallah. Nabi SAW coba. Nabi bilang apa sama Aisyah? Ya Aisyah, kalau masalah kita nggak beres, ayo dah jadiin hakim di antara kita. Siapa hakim di atas manusia, di atas Nabi? Kemudian saking rendah hatinya Nabi mengucapkan demikian. Kemudian apa kata Aisyah? Ya sudah, jadikan hakim di antara kita. Siapa hakimnya? Abu Bakar As-Siddiq, bapak kamu. Taib, sampaikan kepada bapakku berita kisah nyata sebenarnya, rincinya seperti apa. Ketika Abu Bakar dipanggil dan mau masuk rumah, mendengar suara Aisyah teriak-teriak, Abu Bakar langsung masuk rumah mengangkat tangannya, mau memukul Aisyah. Coba kalau mertua zaman sekarang, ya, mertua zaman sekarang pasti menantunya yang sudah disikat. Ya. Nah, gak ikut besarin, gak ikut nyekolahin, gak ikut mondokin, tahu-tahu anak saya ditengkarin, gitu kan? Coba Abu Bakar, ya, tangannya langsung diangkat, Aisyah yang dicari. Kemudian Aisyah pergi, kabur. Kaburnya bukan kamar mandi, bukan kolong, tapi di belakangnya Nabi. Kemudian ketika Aisyah Abu Bakar ke kanan, Rasulullah mengulurkan tangannya. Rasulullah ke kanan, Abu Bakar ke kiri, Rasulullah ke kiri. Terus kanan kiri. Kemudian Rasulullah sambil tersenyum melengos ke belakang. Aisyah, hakim sebenarnya ini siapa? Aku atau bapak kamu? Nah, kemudian Aisyah tersenyum. Ya, dan Abu Bakar keluar marah. Gak lama kemudian Abu Bakar ingin melihat kondisi mereka berdua, menantunya, sekaligus Nabi dan Rasul. Ya, kemudian Abu Bakar masuk ke dalam rumah, mendapati keduanya rambutnya sudah basah, ya, sambil makan anggur. Ya, apa kata Abu Bakar?
Kalau kalian bertengkar, panggil saya. Kalau kalian seneng-seneng, nggak panggil saya. Demikian rahmatullah jami'an. Nah ini termasuk apa? Perlu dicontoh nih keluarganya Nabi SAW. Nah, maka dari itu apa? Kedewasaan ini ketika usia 40 tahun sudah jangan lagi antum ribut suami istri, nggak zamannya. Ribut suami istri sudah lalu. Antum baru nikah, ribut ketika setelah honeymoon, ketika sudah tahun madu sudah habis, silakan ribut. Ribut untuk apa? Karena ada ketidakcocokan. Tapi kalau sudah berjalan 20 tahun, masa umur 40 masih ribut, ini berarti kuncinya belum ketemu. Ya, antum nikah seperti antum mendapatkan kotak perhiasan yang sangat indah. Tapi kotaknya dikunci. Di dalamnya ada surat tanah, ada emas, ada perak, ada permata, ada pakaian sutra, ya, ada harta yang sangat melimpah di dalam kotak. Tapi kalau antum masih bertengkar, berarti rumah tangga ini belum bisa buka kunci yang perhiasan yang indah tersebut. Kalau antum sudah ketemu, si suami tahu kira-kira apa yang bikin istri marah, sudah jangan bikin marah. Si istri tahu kira-kira ucapan apa yang bikin suami marah, sudah si istri jangan bikin suami marah. Saling tahu. Nah, kalau wanita rata-rata marahnya apa? Kalau suami mau nambah lagi. Itu sudah, bagi mereka ini bencana yang merusak rumah tangga. Itu mindset yang keliru. Makanya alasan mereka apa? Sudah nggak usah poligami, aku mau dipoligami tapi nunggu aku mati. Dalilnya apa? Lihat Khadijah. Setelah Rasulullah ditinggal Khadijah, Rasulullah balik poligami. Jawab dengan dua jawaban. Jawaban pertama, iya kalau itu umurnya bisa panjang kayak Rasulullah. Kalau aku mati duluan. Jawaban yang kedua, setelah Rasulullah poligami dengan yang perawan Aisyah, yang lainnya janda-janda, tapi di akhir hayatnya Rasulullah masih sering menyebut nama Khadijah. Berarti poligami ternyata tambah membuat cinta sama istri pertama. Maka apa? Ingat istri-istri yang pertama, jangan takut. Ternyata ketika poligami adalah pintu-pintu dari suami Anda semakin setia dengan Anda. Tapi ingat, poligami ada syaratnya. Ada 6 syarat poligami. Kita ikuti kajian berikutnya. Sehingga apa? Poligami syariatnya nggak tercoreng, nggak dizalimi. Ada syaratnya, biar nggak bermudah-mudahan. Nah ini, kemudian apa? Yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu yang Dia kehendaki, dan Allah Maha mengetahui, Allah Maha mampu. Ya, itu saja rahimakumullah. Ingat, umur 40 tahun yang kondisi kita puncak-puncaknya, biar kita awet 40 tahun ke atas tapi awet. Tadi apa? Bikin hati apa? Tetap fresh. Di antara nasihat Ibnu Qayyim biar hati fresh apa? An-nadhar ilal khudar, lihat hijau-hijauan. An-nadhar ilal thamar, lihat buah-buahan. An-nadhar ilal ma'il jari, lihat air ngalir. Wan-nadhar ilal mahbub, lihat orang yang dicintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ini semua didapati ketika kita sedang touring. Masyaallah. Makanya indahnya touring, nikmatnya kajian. Nah ini rahmatullah. Kemudian jangan lupa, ketika usia 40 biar hati tenang terus, baca Al-Quran. Masalah rumah tangga berasal dari rumah yang jauh dari Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Dan kami turunkan dari Al-Quran ini yang ada padanya kesembuhan. Itu penting, ya. Maka baca Al-Quran tiap hari, jangan sampai rumah itu kosong. Rumah kalau kosong dari Al-Quran, setan masuk ke dalam rumah tersebut untuk memporak-porandakan rumah. Anaknya yang makar sama orang tuanya, suaminya yang suka berkata-kata kotor dan emosi kepada istrinya, istrinya nggak bersyukur kepada suaminya. Bermula dari jauh Al-Quran. Kemudian yang berikutnya, jaga pola makan. Itu penting. Mau touring, mau di rumah, jaga pola makan. Pola makan dijaga, ya. Dalam kajian-kajian telah lalu, ya, Ustaz Subhan sudah turun 16 kilo, masya Allah. Ya. Kemudian jaga istirahat, jangan sering begadang, akan mempercepat penuaan. Kemudian apa? Jaga olahraga. Nabi juga senang olahraga. Yang nggak boleh kalau apa? Pola makan ternyata ada, pola istirahat ada, pola olahraga juga ada. Nanti kita sebutkan di bab-babnya masing-masing. Yang jelas jangan kakean pola.
Itu saja yang bisa kami sampaikan. Berikutnya kalau ada pertanyaan, tafadhol barakallahu fikum. Bismillah. Itu ada pertanyaan. Bismillah. Tes. Masya Allah, hostnya belum ngomong, pertanyaannya banyak banget nih. Aduh. Padahal. Sebutkan nama. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ihsan dari Kota Bogor. Ya Ustaz, sebenarnya sih lebih meminta nasihat ya Ustaz ya. Intinya karena saya juga suka bingung gitu Ustaz. Saya usia masih 20, ikut kajian untuk 40 tahun, mudah-mudahan gitu apa format itu gimana gitu saya. Jadi kayak mungkin dipercepat atau gimana gitu ya. Cuma ya mungkin mau nasihat aja Mas yang umur kan saya masih 20 ini ya kata Ustaz umur-umur di mana masih banyak pengakuan dosa atau gimana gitu mungkin lebih nasihatnya aja Ustaz seperti itu. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antum kuliah atau kerja? Kuliah atau kerja? Kuliah sama kerja juga Ustaz. Masya Allah. Nah, umur 20 tahun, tapi Masya Allah penampilan sudah 40 tahun. Uban udah keluar. Nah, tinggal biar umur antum yang 20 tahun biar jadi lebih muda lagi ya. Tentunya apa? Ini ada cerita ya, seorang ibu-ibu umur 26 tahun. Sudah punya 2 anak. Ya. Ini cerita, Ustaz, saya umur 26 tahun sudah punya anak 2, tapi muka saya muka 40 tahun. Ya. Kata dia apa? Setelah saya memperbaiki pola makan saya, subhanallah, muka saya kembali glowing lagi seperti usia 26 tahun lagi. Ternyata pola makan penting. Tubuh antum yang gede kayak gitu berarti perlu dikoreksi, pola makan perlu diperbaiki. Nah, ciri-ciri tubuh yang perlu didetoks, dibersihkan. Kemudian apa? Yang paling baik antum segera nikah aja ya. Bikin hidup lebih hidup dengan pasanganmu. Nah, kalau antum sudah nikah, Masya Allah ya, kalau antum dapat istri yang ngeselin, baru kurus. Kalau antum dapat istri yang Masya Allah cocok susunya bagi antum, nah itu bisa obesitas lagi. Nah, ini rahmatullah. Yang jelas apa? Antum sibukkan diri antum dengan ketaatan sama Allah, percepat nikah, ya. Kemudian jaga pola makan juga penting, ya. Sebab duniawi diambil, sebab kesehatan juga diambil. Wallahu a'lam bishawab. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Koyo dari BCT. Umur 5 sekian. 59. Oh, Masya Allah 5 sekian. Tadi Ustaz menyampaikan bahwa ke soal ejakulasi ya atau masturbasi ya. Jadi kalau yang wanitanya keluar duluan, nanti yang lahir perempuan. Kalau yang prianya keluar duluan, lahir laki-laki. Akhir zaman itu kan lebih banyak wanita. Di neraka banyak wanita, lebih banyak wanita daripada laki-laki. Apakah itu ada kaitannya dengan yang barusan kita sampaikan? Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Koyo tanya tentang wanita dan laki-laki yang masturbasi. Ya. Kalau masturbasi namanya onani. Nah, lain kisah. Ya, jadi ya, apa kaitannya jumlah wanita yang banyak lahir di muka bumi ini terkait dengan mani? Iya, terkait. Dan ini adalah tanda-tanda hari kiamat. Jumlah wanita yang terlalu banyak, ya, jumlah wanita yang banyak, bahkan disebutkan dalam riwayat Imam Muslim ketika munculnya Dajjal, ya, perbandingan laki dan wanita 1:40. Dalam riwayat 1:50. WHO sudah meneliti setelah musim pandemi Covid, rata-rata yang meninggal kaum laki-laki. Sekarang sudah 1:40. Jadi apa? Jangan sia-siakan mereka. Selamatkan mereka. Oh, benar tuh. Nah,
Fa rahimakumullah, ini termasuk tanda-tanda hari kiamat. Ya, termasuk tanda-tanda hari kiamat. Antum kalau perhatikan, ya, kalau anaknya perempuan, berarti yang lebih duluan siapa? Yang lebih duluan kalau jenis kelamin perempuan duluan siapa tadi berarti? Si perempuan. Kalau anak perempuan yang lebih duluan adalah yang orgasme, ejakulasi adalah perempuan. Dan di sini menunjukkan bahwasanya wanita semakin liar, wanita semakin banyak, syahwatnya tinggi, membuat fitnah di mana-mana. Sedang laki-laki sudah banyak yang loyo. Nah, laki-laki sudah sibuk dengan dunia. Ya, laki-laki sudah sibuk dengan maksiat. Ketika mereka sudah melihat wanita berpakaian tapi telanjang, melihat website porno, mereka termasuk orang laki-laki yang paling lemah di ranjang. Lihat aja. Fa sebagaimana disebutkan oleh ulama salaf, atqakum aqwahum fil firash. Orang yang paling bertakwa di antara kalian, mereka adalah yang paling kuat di atas ranjang. Orang yang paling menundukkan pandangan mata, ya, sudah paling kuat di atas ranjang. Tapi kalau laki-laki kebanyakan lihat maksiat, wanita sudah menampakkan auratnya, laki-laki sudah lemah, ya, ejakulasinya lemah, seringnya editansil, ejakulasi dini tanpa hasil, dan wanitanya lebih kuat, ya wanitanya yang sudah semakin liar dengan penampilannya, mereka lebih hot dan laki-laki lemah. Kenapa? Sudah terfitnah laki-laki, dan ini sudah terjadi tanda-tanda hari kiamat. Semakin banyak wanita. Kenapa? Wanita kondisinya seperti ini. Laki-laki kondisinya sudah banyak berbuat maksiat sehingga lemah syahwat dan lain sebagainya. Nasallallahu alaihi. Pertanyaan yang sangat bagus, ya. Dan ini masih ada kaitannya dengan apa? Semakin dekatnya hari kiamat. Nasallallahu alaihi. Nah, Masya Allah, ini nggak bisa jawab, ini nggak bisa ngomong kata-kata nih, Ustaz. Mantap banget itu. Mantap, siapa lagi? Pandu yang pintar ya. Nah, bukunya masih ada. Yang nanya dapat putus tadi. baik. Om Adil. Mantap. Oh, kalau dari akhwat katanya ada akhwat, ada pertanyaan, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi Alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimmus shalah. Ustaz, ada pertanyaan. Tadi kan dibahas mengenai birrul walidain terhadap orang tua yang masih hidup. Sekarang bagaimana birrul walidain terhadap orang tua yang sudah meninggal? Terus yang kedua, Ustaz, anak tuh dari kecil gemuk terus gitu. Anak udah berusaha untuk mengubah pola makannya, menyesuaikan gitu ya, memperbagus pola makan yang sehat gitu. Tapi turun misalkan 2 kilo, tapi naiknya 5 kilo. Itu gimana? Udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang pertama, birrul walidain untuk orang yang sudah meninggal, hukum asalnya idza matal insan inqata'a amaluhu. Ya. Illa salah. Jika ada orang meninggal, maka terputuslah amalannya, kecuali 3. Di antaranya apa? Amal jariyah, kemudian anak soleh yang mendoakan kepadanya kebaikan, ya. Ini termasuk amalan-amalan yang nyampe, ya. Doanya anak soleh berarti nyampe. Yang berikutnya juga yang nyampe pada orang tua, termasuk kebaikan kita kepada orang tua adalah apa? Menyambung silaturahmi bapak ibu, ya, dari keluarga bapak ibu, juga pertemanan bapak ibu. Itu juga kebaikan. Dan ada kebaikan yang nyampe pada orang tua seperti infak, ya, seperti haji umroh, itu yang nyampe. Hukum asalnya putus, tapi ketika ada dalil yang menyebutkan, maka saat itu disyariatkan. Terus terkait tubuh antum yang sulit turun, ya, ada kaitannya dengan kromosum. Ada kaitannya dengan kromosum, ya, ada kaitannya dengan keturunan juga, dan kaitan yang terpenting adalah
ya pola makan yang antum lakukan masih banyak nggak benarnya, masih banyak cheatingnya. Nah, kalau antum serius, betul-betul akan turun. Teman kami dulu di Yaman berat badan 135 kilo, dalam 1 bulan turun 35 kilo, hanya dengan pola makan, nggak ada diet-diet atau obat-obat tertentu, hanya pola makan. Kemudian sebelumnya saya ingin bertanya, ya, pertanyaan. Ada yang mau jawab? Tolong angkat tangan. Hah? Dapat buku. Ada yang mau jawab pertanyaan? Ah, itu dia, pertanyaannya nanti dulu. Itu untuk menguji keberanian bikers. Nah, Ane mau tutup boleh, Ustaz? biar ngacung dulu coba. Ada pertanyaan bisa jawab? Bismillah. Antum sudah bertanya tadi. Ada pertanyaan bisa jawab? Bismillah. Bismillah, pertanyaan mudah. Bismillah. Hah? Ahsan. Ini baru suasana hidup. Pertanyaannya? Pertanyaannya? Iya. Ana yang tanya antum. Ada triknya enggak? Namanya apa? Roni dari Jakarta, Kota Jakarta. Tadi Ustaz sampaikan kalau untuk memperoleh anak. Tadi apa tadi? Laki-laki ya? Si ibu ini sudah punya 3 anak perempuan. Pengen yang keempat ini laki-laki. Ya, dan itu pengen mirip bapaknya. Gimana caranya? Berarti bapaknya yang bakal beli dulu. Bapaknya ngapain? Keduluan. Duluan apanya? Ya udah non. Duluan bapaknya. Ejakulasi. Ejakulasi kemudian agar anak laki-lakinya mirip Ibunya, dan mirip bapaknya berarti harus berarti jumlah aninya tuh harus lebih banyak. harus lebih banyak. Aksan. Jadi kalau si ibu pengen punya anak laki-laki mirip suaminya, apa berarti tadi? Laki-laki duluan, kemudian spermanya harus lebih banyak. Masih ada trik berikutnya tapi nggak disebutin dalam dalil. Dan ini pernah kami kumpul dengan tim medis dan para medis dari Sabang sampai Merauke. Mereka sudah menguji coba. Cara dari hadis ini diaplikasikan ditambahi teori yang lainnya. Pertama, laki-laki duluan, permisi, akramakumullah, ilmu harus disampaikan. Innallaha la yastahyi minal haq. Allah enggak malu dari perkara al-haq. Ya. Ayat dan hadis sama menyebutkan demikian. Kemudian apa? Caranya, yang pertama laki-laki dulu. Cara yang kedua adalah posisi laki-laki lebih dalam. Cari posisi yang laki-laki alat vitalnya bisa sangat dalam dan maksimal. Ya. Dan wanita diakhirkan ejakulasinya. Itu ilmu. Nah, karena apa? Banyak orang punya anak perempuan, pengen punya anak laki-laki. Ini caranya. Berarti kalau lagi dari keadaan subur-suburnya, subur itu rata-rata terjadi di tengah bulan. Ya, sepekan setelah haid itu nggak subur. Seminggu sebelum haid nggak subur. 2 minggu ini subur-suburnya. Maka saat itulah apa? Jangan perkenankan si istri untuk ejak duluan. Biarkan suami terus yang egonya duluan. Dan cari posisi yang sangat menguntungkan. Bisa dipahami? Nah, sebaliknya kalau pengen punya anak perempuan, siapa yang jawab? Pengen punya anak perempuan mirip sama ibunya. Silakan. Nah, siapa yang jawab? Dapat lagi. Bastian mau jawab. Ya, Om Bastian. Yang Bastian. Perwakilan dari Priok. Ambilin ya. Data yang lain ada kasih. Jakarta Utara. Kecap. Kecap Priok. Ini bahar kurang. Ayo Bastian, harus jawab. Buktikan
Waalaikumsalam. Tat, coba dulu Tat, pertanyaan Tat. Maaf Tat. Pengen punya anak perempuan dan mirip sama perempuan, sama ibunya. Ini Tat, apa Enggak, anak khawatirnya tubuh di sini, otaknya di rumah. kalau untuk yang perempuan berarti perempuan yang ejakulasi duluan Tat. Apa ya? Terus, terus maninya perempuan harus maninya perempuan harus lebih banyak. lebih banyak asal. Jadi perempuan dulu yang ejakulasi dan maninya perempuan harus lebih banyak kalau mirip si ibunya. Tapi ada cara kedua. Apa cara kedua tadi berarti? Apa cara yang kedua? Lawan dari cara yang pertama tadi? Itu trik-triknya. Nah, sekarang jadi masalah. Kapan maninya wanita banyak? Kapan maninya laki-laki pengen banyak? Pola makan dan asupan makanan. Makanan yang menambah sperma kental seperti apa? Seperti kurma, kacang merah, daging merah, daging kambing yang merah. Ya, ini contoh-contohnya. Untuk apa? Menambah kekentalan sperma. Kemudian puff-puff, itu serbuk kurma, kayu manis, dan lain sebagainya. Sepertinya ini Om Baktiar. Sudah dapat buku ya? Belum. Tadi nggak mau. Kecap pria, silakan. Bagi dulu bukunya. Kecap trio. Jangan mirip banget. Bagi dua. Baik. Cukup insyaallah. Oh dari apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya bagaimana saya bisa berbuat baik kepada bapak mertua saya. Saya sudah tidak ada orang tua saya. Berbuat baik kepada orang mertua sebagaimana berbuat baik kepada mertua sebagaimana berbuat baik kepada orang tua. Ya, silakan. Mertua Anda seperti orang tua Anda. Anda baiki mertua Anda sebagaimana Anda memperbaiki orang tua Anda sendiri, orang tua kandung Anda sendiri. Apa hukum inseminasi buat untuk inseminasi buatan dan bayi tabung pada manusia? Ulama berselisih pendapat dan di antara mayoritas pendapat para ulama tidak dianjurkan inseminasi buatan bayi tabung, nggak dianjurin, ya. Dan sebenarnya sehat itu mudah, sehat itu murah. Masih banyak cara menuju Roma, ya. Masih banyak cara untuk pengen punya anak. Cara pertama yang sering kami lakukan, perbaiki pola makan dan cari makanan nutrisi untuk menambah, menyehatkan mani laki dan mani perempuan. Ada di antaranya 5 tahun gak punya anak, 7 tahun gak punya anak, 15 tahun gak punya anak. Subhanallah, dengan pola makan dan herbal-herbal yang mensupport kesehatan mani laki dan wanita, hamil dengan izin Allah. Cara yang kedua, subhanallah, ini dicoba teman-teman kita di Yaman. Nikah sama seorang wanita gak punya anak. Subhanallah, dia nikah lagi. Ya, setelah ketahuan bertengkar. Ya, gas dulu curhat belakangan dia. Nah, kemudian subhanallah, setelah bertengkar, istri yang keduanya punya anak, istri pertama 2 tahun gak punya anak. Setelah dia nikah lagi, istri kedua punya anak, istri kedua hamil. Jadi rukun banget, masya Allah. Ini yang ajaib. Barakallahu. Insya Allah itu saja. Dari caranya, kalau Anda termasuk orang yang gak subur, caranya simpel. Perbaiki pola makan, kemudian apa? Dan perbaiki menu-menu makanan yang menambah kesehatan mani laki dan wanita. Kemudian apa? Banyak infak dan sedekah. Ya, dawau mardhakum bisadaqah. Obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan apa? Sedekah. Anda nggak punya anak, banyak sedekah merupakan salah satu sebab dari sebab-sebab Anda akan dapat anak. Kemudian apa? Banyak istighfar. Kita nggak punya anak bisa jadi karena dosa-dosa kita atau karena dari makanan yang kita makan. Nasallallahu. Semoga Allah berikan antum dan antunna anak yang saleh dan salehah. Cukup? Ada lagi satu kan? Ada lagi.
ini kasihan Ustaz. Tangan paling belakang Ustaz. Ini senior ini juga Pak Guru Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah temanya cukup menarik. Di umur 40 ada beberapa kekhawatiran teman-teman. Jadi mungkin yang akhwat sudah mendekati menopause. Ya, yang laki-laki karena tidak pernah menstruasi, darah tidak keluar, ada beberapa problem. Ya, darah tinggi, stroke dan sebagainya. Apakah fast dulu dan bekam bisa menjadi solusi, Ustaz? Jadi yang perempuan itu bisa lebih panjang waktunya untuk dapat hamil. Karena ada beberapa teman anak umur 35 dia udah khawatir karena gejala mensnya sudah banyak, seperti mau menopause. Apakah fast dulu dan bekam bisa menjadi solusi? Termasuk yang laki-laki. Yang laki-laki umur 30, teman-teman 35 Udah menembus. bukan menopause, tapi gejala hipertensi yang mendekati stroke ringan. Jadi dia sudah mulai agak menyon-menyon. Saya bilang coba fast dulu atau bekam. Apakah itu bisa menjadi solusi? Syukuran Ustaz. Yang paling penting adalah pola makan. Pola makan nomor 1. Ya. Karena fast food hanya di antara cara saja. Kalaupun sudah di fast food tapi pola makannya nggak benar, tetap akan bermasalah. Termasuk tadi wanita haid 35 tahun sudah haid berlebihan, sudah mengalami gangguan hormon dan seperti menopause-nya maju. Kenapa? Pola makan juga. Ya, pola makan. Darah, pengobatan melalui darah maupun bekam ataupun fast food, ya itu hanya perantara. Dan darah kita sebenarnya adalah obat. Karena darah itu membawa nutrisi, membawa oksigen, memberikan untuk menyegarkan otak, hormon dan sebagainya. Tapi apa? Darah itu berasal dari mana? Disupport dari makanan kita. Kalau makanan kita buruk, kombinasinya buruk, kemudian di usus ada pembuluh darah yang nempel di usus, nyerap bahan-bahan yang buruk, maka darah akan kotor. Darah kotor dibawa kemana-mana, mengacaukan hormon. Makanya intinya fast food hanya sebab samping. Sebab utamanya adalah pola makan. Itu paling penting. Antum bayangin ya, dengan pola makan ini kita yang muda bisa awet muda, tua bisa awet tua. Ya. Contoh nih, antum kalau lihat ada orang yang punya motor, masya Allah motornya tahun katakan 2005. Yang satunya punya motor 2021. Ya, kemarin yang register GBX 500 DBS. Nah, katakan 2021 sudah siap, antum beli, ya. Yang satunya punya motor Tiger tahun 2000-an. Ya, motor Tiger tapi ulinya uli Motul 7100. 1 liter 250.000. Bensinnya Shell sama Pertamax turbo. Masyaallah. Dijaga nih. Ini ada motor baru crash, baru keluar dari kios dibeli apa? Bahannya cari ulinya uli bekas pakai. Ya, bensinnya dibawanya premium. Lihat kalau dia minjem motornya. Ya, bahan bakarnya sembarangan. Akhirnya apa yang terjadi kira-kira? Motor yang baru, yang masih muda akan cepat rusak. Motor tua tapi dirawat bisa lebih baik daripada motor yang muda. Intinya apa? Asupan makanan kita pengaruh banget. Sekarang anak umur 9 tahun sudah harus cuci ginjal. Kenapa? Satu hari minum minuman yang jus-jus yang di blender dengan es, satu hari 5 bungkus, hitungan 6 bulan, 9 bulan, ginjalnya sudah rusak. Harus cuci darah. Ya, bayangin. Kita orang alhamdulillah nggak cuci darah. Ya, paling cuci mulut. Nah. Anak 9 tahun sudah kena kanker nasofaring, tenggorokan, hidung, telinga kena kanker. Ternyata ditanya apa sebabnya? Banyak makanan yang kemasan, ya, yang rentengan kemasan, satu hari 5 bungkus. Ditanyai, anak ibu kena kanker ini kalau nggak salah kaitan sama makanan minuman instan ya. Anak ibu makan apa? Makan kemasan-kemasan. Iya, satu hari 5 bungkus. Soalnya saya jualan, anak saya makan 5 minimalnya. Hitungan 1 tahun kena kanker nasofaring.
Anak umur 12 tahun ya kena stroke, 12 tahun, bayangin kena stroke. Teman kita seorang dokter spesialis anak menjelaskan diteliti ternyata direntet sebabnya setiap hari minum minuman teh kemasan 5 botol hitungan 9 bulan kena stroke. Ternyata apa? Teh kemasan ini mengandung pemanis aspartam, menyempitkan pembuluh darah di otak, kena stroke. Alhamdulillah kita nggak ada kena stroke. Alhamdulillah, semoga Allah jaga kita. Sekali lagi pola makan kita sangat penting sekali. Insya Allah itu saja ya. Kita tutup Ustaz. Aku dulu. Baik, itu saja ya Alhamdulillah. Sekali lagi apabila ada salah ucap dari anak harus dimaklumi. Jika ada benarnya dari Allah semata. Ya, semoga Allah jadikan kita orang-orang yang meninggal di atas tauhid. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah jadikan orang-orang yang kita termasuk orang-orang yang istiqamah di atas ketaatan kepada Allah dan menjauhi segala larangannya. Amin ya rabbal alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Subhan